Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sahrul Mubar Aksar dari Rumah Sakit Andi Makassau dalam rangka latihan dasar CPNS tahun 2022. Pada hari ini, saya akan sharing tentang salah satu core value, yaitu berorientasi pelayanan. Dalam menghadapi era yang cepat dan selalu berubah-ubah, perlu dilakukan reformasi birokrasi, terutama pada pelayanan publik. Maka diperlukan manajemen birokrasi yang berkelas dunia. Nah, apa yang mendasari kita harus melakukan pelayanan yang prima, yaitu karena pada hari ini, pada detik ini, kita dihadapi dengan era yang namanya era VUCA. Nah, dengan bergejolak, ketidakpastian, kemudian kompleksitas dan ambiguitas yang kita hadapi ini oleh karena terjadi perubahan yang sangat cepat dan singkat, sehingga kita akan menghadapi sesuatu yang tidak pasti, kemudian seberapa rumit masalah yang kita hadapi, dan ambiguitas atau kebingungan yang kita hadapi oleh karena tadi perubahan yang sangat cepat dan singkat. Oleh karena itu, untuk menghadapi era VUCA ini, maka diperlukan SDM yang unggul dan selalu berorientasi pada pelayanan agar dapat tadi menghadapi situasi yang VUCA ini. Nah, nilai-nilai dasar ASN itu terdiri dari yang pertama berorientasi pelayanan, yang kedua akuntabel, yang ketiga kompeten, yang keempat itu harmonis, yang kelima itu loyal, yang keenam adaptif, dan yang ketujuh adalah kolaboratif, yang diakronimkan sebagai berakhlak. Nah, apa itu pelayanan publik? Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas jasa dan atau pelayanan administratif yang diselenggarakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Jadi semua kegiatan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia itu disebut dengan pelayanan publik. Hal ini tercantum dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik. Nah, kita sebagai ASN berdasarkan pasal 4 Undang-Undang ASN menyebutkan bahwa ASN sebagai pelayanan publik, salah satu fungsi ASN tersebut adalah pelayan publik itu harus memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, akurat, berdaya guna, berhasil guna, dan santun. Nah, prinsip pelayanan publik yang baik itu yang pertama adalah partisipatif. Jadi, pelayanan publik itu perlu melibatkan masyarakat dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi hasil. Yang kedua adalah transparan. Transparan di sini adalah penyelenggaraan pelayanan publik harus menyediakan akses bagi warga negara untuk mengetahui segala hal yang terkait dengan pelayanan publik yang diselenggarakan tersebut, seperti persyaratan, prosedur biaya, dan sejenisnya. Nah, masyarakat juga harus diberi akses yang sebesar-besarnya untuk mempertanyakan dan menyampaikan pengaduan. Jadi di sini masyarakat berperan sangat aktif dalam pelayanan publik. Yang ketiga apa? Responsif. Pemerintah wajib mendengar dan memenuhi tuntutan kebutuhan warga negaranya, tidak hanya terkait dengan bentuk dan jenis pelayanan publik yang mereka butuhkan, akan tetapi juga terkait dengan mekanisme penyelenggaraan layanan, jam pelayanan, prosedur, dan biaya penyelenggaraan pelayanan. Jadi pemerintah sebagai pemberi pelayanan itu harus cepat tanggap dalam menghadapi pelanggan atau dalam hal ini masyarakat Indonesia. Yang keempat adalah tidak diskriminatif. Jadi pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah, yang diselenggarakan oleh pemerintah itu tidak membedakan suku, agama, ras, dan antar golongan. Tidak membedakan satu warga dengan warga yang
lain. Yang kelima adalah mudah dan murah. Di sini artinya mudah, artinya berbagai persyaratan yang dibutuhkan tersebut masuk akal dan mudah untuk dipenuhi. Jadi mudah dalam hal ini masuk akal penggunaannya, alasannya untuk apa, dan mudah untuk diperoleh persyaratan tersebut. Kemudian murah, dalam hal ini murah adalah pelayanan publik itu harus terjangkau oleh seluruh warga negara, tidak membeda-bedakan si kaya dan si miskin, antara profesi lainnya tidak membedakan, harus rata biaya yang diperlukan. Kemudian yang keenam adalah efektif dan efisien. Penyelenggaraan pelayanan publik harus mampu mewujudkan tujuan-tujuan yang hendak dicapainya dan dilakukan dengan prosedur yang sederhana, tenaga kerja yang sedikit, dan biaya yang murah. Jadi semua pelayanan publik itu dengan prosedur yang tidak ribet, tidak kompleks, tapi sesederhana mungkin, dengan tenaga kerja yang seminimal mungkin dan biaya yang semurah-murah mungkin. Yang ketujuh adalah accessible. Jadi pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah harus dapat dijangkau oleh warga negara yang membutuhkan, dalam arti ini fisik dan non fisik. Yang ke-8, akuntabel. Penyelenggaraan pelayanan publik dilakukan dengan menggunakan fasilitas dan sumber daya manusia yang dibiayai oleh warga negara melalui pajak yang mereka bayar. Jadi sehingga ketika masyarakat atau yang membayar kita melalui pajak itu dapat mengetahui penggunaan biayanya untuk apa dan sebagainya. Yang ke-9 adalah berkeadilan, di mana salah satu yang penting adalah melindungi warga negara dari praktik buruk yang dilakukan warga negara lainnya. Nah, budaya pelayanan yang baik akan berdampak positif terhadap kinerja organisasi dengan mekanisme yang pertama itu terbangun kerja tim di dalam internal organisasi. Jadi kerja tim yang baik akan memberikan pelayanan dengan hasil yang terbaik juga. Jadi intinya di sini bahwa kerja tim ketika dikerjakan dengan bersama-sama, dengan kolaboratif, akan dapat menghasilkan hasil yang terbaik bagi pengguna layanan. Kemudian pelayanan prima. Pelayanan prima itu memberikan pelayanan yang sesuai atau melebihi harapan pengguna layanan. Nah, dalam memberikan pelayanan terdapat beberapa tingkatan. Yang pertama adalah memenuhi kebutuhan dasar. Kemudian memenuhi harapan pengguna. Yang ketiga adalah melebihi harapan pengguna. Jadi sudah terpenuhinya kebutuhan dasar seseorang atau pelanggan, kemudian memenuhi harapan pengguna. Yang ketiga, lebih bagusnya lagi apabila melebihi daripada harapan pengguna. Nah, apa implikasinya ketika kita melakukan pelayanan prima oleh karena kerja tim yang bagus, yaitu kemajuan organisasi. Nah, kemajuan organisasi akan berdampak kepada makin besarnya pajak yang dibayarkan oleh negara, kemudian karena pajak yang diberikan semakin tinggi, yang diterima semakin tinggi, maka kesejahteraan pun pasti makin tinggi. Kemudian hasilnya itu pun kita akan dapat raih juga, hasilnya dan manfaatnya juga kita akan dapat raih, karena makin besar nantinya, makin besar fasilitas yang diberikan kepada pegawai. Nah, hal fundamental dalam pelayanan yang pertama yaitu pelayanan publik merupakan hak warga negara sebagai amanat konstitusi. Yang kedua adalah pelayanan publik diselenggarakan dengan pajak yang dibayar oleh warga negara. Yang ketiga, pelayanan publik diselenggarakan dengan tujuan untuk mencapai hal-hal strategis bagi kemajuan bangsa di masa yang akan datang. Kemudian yang terakhir, pelayanan publik memiliki fungsi tidak hanya memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar warga negara sebagai manusia, akan tetapi juga berfungsi untuk memberikan perlindungan bagi warga negara. Di sini adalah fungsi sebagai proteksi. Nah, bagaimana penerapannya?
Yang pertama adalah memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Jadi, nilai dasar ini dapat dilakukan dengan cara mengabdi kepada negara dan rakyat Indonesia. Yang kedua adalah menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak. Yang ketiga adalah membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian. Yang keempat adalah menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerjasama. Kemudian yang kedua, ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan. Yang pertama, nilai dasar ini dapat dilakukan dengan cara yang pertama, memelihara dan menjunjung tinggi standar etika yang luhur. Yang kedua adalah memiliki kemampuan dalam melaksanakan kebijakan dan program pemerintah. Yang ketiga adalah memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, dan tepat, serta akurat. Dan berdaya guna dan santun. Yang terakhir adalah melakukan perbaikan tiada henti. Nah, nilai dasar ini dapat kita lakukan dengan cara mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerja kepada publik. Yang kedua adalah mengutamakan pencapaian hasil dan mendorong kinerja pegawai. Kesimpulannya adalah memberikan layanan yang bermutu tidak boleh berhenti ketika kebutuhan pelanggan sudah dapat terpenuhi, melainkan harus terus ditingkatkan dan diperbaiki agar mutu layanan yang diberikan dapat melebihi harapan pelanggan. Sumbernya dari buku Orientasi Pelayanan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.